Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita masih membahas tentang metode kat min pas. Kita memperhatikan kat, bakat, min, minat, dan pas, passion. Di mana kita sedang membahas tentang bakat. Bakat itu tentunya kita telah mengerti sebuah potensi yang sudah ada pada diri manusia. Sehingga walaupun belum belajar, sesungguhnya dia sudah punya kemampuan. Sehingga begitu dia dilatih, dia akan terampil. Dia akan bagus dalam melakukan sesuatu. Nah, maka berbicara tentang bakat, penting sekali untuk berbicara tentang individu dan lingkungan. Artinya apa? Artinya bahwa bakat itu sangat bergantung kepada individunya dan sangat bergantung kepada lingkungannya. Bakat kalau tidak dipupuk akan membuat pemilik bakat itu seperti tidak punya bakat, sama seperti yang lain. Dia harus menyadari bahwa saya punya bakat, harus dikembangkan, harus dipupuk. Begitu pula lingkungan. Pengaruh lingkungan itu luar biasa. Di saat lingkungan itu mendukung, maka bakat itu akan berkembang dengan pesat. Sehingga dikatakan di sini faktor eksogen merupakan faktor yang datang dari luar diri seseorang, berupa lingkungan pendidikan yang biasa disebut dengan milieu. Ini bahasa Perancis, mili, tulisannya milieu, tapi dibaca milieu. Di mana eksogen itu adalah pengaruh dari lingkungan, dari luar. Sehingga seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Makanya kalau kita ingin anak kita pintar, jangan dibiarkan anak kita bergaul dengan anak-anak yang bodoh. Karena anak-anak bodoh itulah yang akan mempengaruhi anak kita. Kita ingin anak kita itu saleh, salehah. Tapi kita biarkan bergaulnya dengan anak-anak yang nakal, ya akan jadi nakal. Karena pengaruh lingkungan itu kuat sekali. Kita hidup di lingkungan yang tidak mendukung, juga membuat kita tidak berkembang. Orang bilang seperti kerupuk. Kerupuk itu berkembang dengan bagusnya. Tapi ingat, kalau tidak diletakkan di penggorengan dan minyak yang siap, kita lemparkan kerupuk kita, maka hasilnya orang bilang bantet.
tidak berkembang. Ini kenapa? Lingkungannya tidak mendukung. Namun pendidikan lingkungan bersifat pasif dan tidak memaksa kepada individu, di mana pilihan dan kesempatan terbuka kepada setiap individu. Ingat, biasanya lingkungan itu tidak aktif menyeret orang, tidak seperti kelas, guru terus bicara mengajari. Lingkungan bisa jadi tidak mengajari, tapi seseorang terus melihat, mendengar, merasakan, memperhatikan, lama-lama terpengaruh oleh lingkungannya. Maka individulah yang menentukan mana pilihan dan kesempatan yang akan diambilnya. Akibatnya hal ini tergantung kepada kecenderungan setiap individu. Di lingkungan ada tersedia yang baik dan buruk. Di lingkungan tersedia yang benar dan yang salah. Di lingkungan tersedia yang bermanfaat dan berbahaya di lingkungan itu. Maka seorang diri atau individu itu dialah yang menentukan mana yang mau dia ambil. Mau yang diambilnya adalah yang baik, ditinggalkan yang buruk, atau sebaliknya. Diambilnya yang buruk, ditinggalkannya yang baik. Dia ambil yang benar, dia tinggalkan yang salah, atau dia ambil yang salah, dia tinggalkan yang benar. Itu hak dia. Karena kecenderungan atau minat seseorang itulah hak pilih seseorang. Hubungan individu dengan lingkungan tentunya saling mempengaruhi secara timbal balik, di mana lingkungan dapat mempengaruhi individu dan juga sebaliknya individu dapat mempengaruhi lingkungan. Individu yang kuat itu bisa mempengaruhi lingkungan. Seorang manusia kuat mentalnya, kuat visi misinya, terus bicara mempengaruhi lingkungannya, bisa berubah lingkungan itu. Tapi itu tidak umum. Yang umum adalah seseorang larut di dalam lingkungannya. Kemudian disinilah letak tanggung jawab pengasuhan, di mana pengasuhan, seorang pengasuh, seorang ayah, ibu atau guru atau siapapun, hendaknya dia itu melakukan identifikasi bakat anak, diidentifikasi, dipastikan yakni secara jelas bahwa bakat anak ini apa. Salah satu contoh kegagalan orang tua. Ada anak yang kalau membaca cepat hafal, cepat paham. Kalau mendengar saja tidak cukup. Ada anak yang lain kalau mendengar dia cepat paham, cepat hafal. Tapi kalau membaca malah kurang, malah lambat. Anak yang lain lagi harus melakukan. Kalau melakukan dia akan cepat paham, akan cepat hafal. Ini kenyataan. Ini bakat, Bahwa anak ini hebatnya dengan cara mendengar. Contoh, misalnya ada anak kita ajak menghafalkan Al-Quran dengan cara membaca. Gak hafal-hafal. Tidak hafal-hafal, lewat, membacanya itu tidak pintar-pintar. Tapi kalau suruh mendengar, sekali mendengar, dua kali mendengar, hafal. Lah ini bakatnya dia. Dia itu telinganya yang lebih. Yang mudah menangkap itu telinganya.
Tapi ada anak yang lain, kalau disuruh mendengarkan biasa saja, harus membaca, apa-apa harus dibaca dulu, baru dia hafal. Ada anak yang lain harus dengan kegiatan. Sesuatu dibuat menjadi kegiatan, baru dia hafal. Jadi kita berusaha untuk memahami anak ini jenis yang mana ini. Kita identifikasi, kita pastikan bahwa anak ini kelebihannya di mana. Membina bakatnya dengan memberikan perlakuan dan pelayanan yang sesuai dengan bakatnya. Kalau sudah tahu kita anak ini hebatnya dalam hal apa, maka kita layani dia. Kita kembangkan bakatnya, kita pupuk. Kita perlakukan dia sesuai dengan bakatnya. Kemudian mengembangkan bakatnya untuk mencapai puncak potensi dan prestasinya. Bakat itu sangat menolong seseorang untuk sampai di puncak prestasi. Di mana kita membayangkan sebuah mesin itu kita lihat misalnya sangat kuat, misalnya 3000 cc. Ada lagi mesin mobil yang lain 1000 cc. Nah, yang 3000 cc tentunya itu kecepatan dalam percepatannya itu luar biasa. Akselerasinya itu kuat sekali. Dari 0 menjadi 100 km per jam. Itu buat mesin yang 3000 kilo itu hanya hitungan detik sudah tahu-tahu 100 kilo saja kecepatannya. Kenapa? Sangat kuat. Tapi yang 1000 cc itu ternyata untuk mencapai 100 km per jam butuh waktu misalnya 1 menit. Nah, kenapa? Lah ini beda power, beda kekuatan. Bakat itu adalah sebuah kekuatan. Sehingga anak yang berbakat itu dengan cepat untuk menjadi terampil. Anak yang tidak berbakat itu lama dia berlatih untuk bisa jadi terampil. Nah, jadi sayang sekali kalau sampai anak kita, cucu kita, anak yang kita asuh itu berbakat tapi tidak dimanfaatkan bakatnya. Sayang sekali. Oleh karena itu, di saat seseorang itu ingin anak-anak kita itu jadi anak-anak yang hebat, maka salah satu hal yang paling penting adalah menera, yakni menangkap, mengerti, mendapatkan, menelusuri bakat anak ini apa sih. Ingat, tidak ada manusia yang tidak punya bakat. Tidak ada manusia yang tidak punya bakat. Yang ada itu manusia yang tidak ditemukan bakatnya atau manusia yang tidak dipedulikan bakatnya. Sehingga sayang sekali kalau ada seorang manusia bakatnya tidak ditemukan atau ditemukan tapi tidak dipedulikan. Itu sayang sekali. Sehingga ternyata jadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Padahal semestinya bisa jadi orang yang luar biasa. Kalau bakatnya betul-betul diperhatikan. Kaitan bakat dengan pengasuhan. Bakat itu pasti sudah ada pada diri seseorang. Sedangkan pengasuhan itu sesuatu yang berpengaruh dari luar. Pengaruh dari orang lain.
Nah, catatannya di sini yang pertama, bakat akan muncul dari hubungan interaktif antara lingkungan yang kondusif, kemampuan bawaan yang menyambut, dan pelayanan yang mendukung. Jadi kita lihat di sini harus ada hubungan yang interaktif. Hubungan yang interaktif. Bukan hubungan asal kenal, asal sapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Asal sapa saja. Saya kenal kok. Ternyata kenalnya cuma kenal namanya. Tidak cukup, tidak cukup. Kita ini harus interaktif. Yani jangan sampai kumpul di rumah tapi ternyata diam-diaman. Itu tidak interaktif. Kumpul di rumah tapi betul-betul saling mengenali, saling berinteraksi, saling memberi, tolong menolong, saling mendukung. Nanti akan kelihatan bakatnya masing-masing, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Itu yang akan menyebabkan bakat seseorang itu akan keluar nanti. Tapi kalau kita jadi orang tua yang galak, orang tua yang sangar, sehingga anak itu ciut mentalnya, ciut nyalinya, sehingga walaupun berbakat tapi tidak terlihat bakatnya. Kenapa? Karena minder, pasif, terus dalam keadaan ketakutan, maka tidak keluar bakatnya. Kenapa? Interaksi antara orang tua dengan anak itu tidak berlangsung bagus. Orang tua itu kadang-kadang suka salah paham. Dia sangka kalau anak itu nurut sama dia, taat apapun ditaati itu baik. Disangkanya begitu. Padahal salah itu, salah. Anak itu harus kritis. Kalau salah dia berani bilang salah. Kalau buruk, anak itu berani bilang buruk. Itu yang mencerdaskan anak. Kita memerintahkan anak untuk beli rokok. Nak, beli rokok sana ke warung. Enggak ya, rokok kan haram. Kurang ajar kamu. Dikurang ajari anak itu. Kenapa? Tidak nurut kepada ayahnya. Nah, dari sini ayah mulai jadi sangar karena menganggap anaknya itu tidak taat, tidak nurut. Habis itu dia keras dan betul-betul anak itu tidak berani lagi. Kalau disuruh apapun pasti nurut. Disuruh beli apapun, berbuat apapun, ya sudah diikuti orang tuanya. Kalau tidak, dipukul. Ketakutan anak itu. Menciut. Anak itu tidak berkembang. Kenapa? Karena kondisi yang tidak mendukung. Jadi kita lihat di sini, hubungan itu harus interaktif. Sehingga kemampuan bawaan itu mendapatkan pelayanan yang mendukung. Jadi kondisi hubungan itu harus bagus. Orang tua dengan anak itu harus akrab. Jadi ukuran ayah dan anak yang, atau ibu dan anak, atau ayah dan anak, pengasuh dan anak yang bagus, itu bukan anak yang takut kepada orang tuanya, takut kepada gurunya, bukan, tapi akrab. Jadi ukurannya itu akrab atau tidak.
Tapi kalau akrab nanti anak itu tidak hormat kepada saya. Oh, salah Tuhan, salah. Bahwa keakraban itu tidak harus menghancurkan kewibawaan seseorang. Seseorang akrab tapi tetap dihargai, tetap dihormati. Karena yang menyebabkan keakraban itu bukan yakni rasa takut, bukan, tapi rasa percaya. Kenapa kucing ini akrab dengan saya? Kucing ini percaya sekali kepada kita bahwa kita ini aman, nyaman, baik. Dia yakin betul kepada kita, maka dia tidak takut, malah putar-putar dia menempelkan tubuhnya di kaki kita. Putar-putar. Dia akrab banget kucing ini kepada saya. Iya, karena kucing itu yakin bahwa kamu itu baik. Kamu itu aman, kamu itu nyaman. Sama kawan, anak manusia pun seperti itu. Anak manusia pun membaca. Naluri ada pada kucing, ada juga pada manusia, sama. Sehingga anak manusia itu kalau mendapati seseorang yang dia percaya ini orang Masya Allah baik, terasa aman, terasa nyaman, maka akan akrab anak itu kepada orang yang ini. Tapi begitu ada seseorang kelihatan sangar, menyeramkan, menakutkan, tidak aman, tidak nyaman, malah ciut nyali itu anak, menjauh. Hati-hati. Saya kalau ngomong salah bisa ditampar saya. Nah, ini keakraban itu harus dibangun. Karena keakraban itulah yang menyebabkan keterbukaan. Keterbukaan. Jangan buru-buru bilang anak itu introvert. Kalau anak saya sih introvert katanya. Apa maksudnya? Menutup diri. Dia tidak mau terbuka kepada saya. Jangan buru-buru ngomong kayak begitu. Karena sulit mencari orang introvert itu sulit. Karena kejadiannya bukan introvert sesungguhnya. Tidak banyak orang yang introvert itu, tidak banyak. Karena introvert itu gambaran dari penyakit jiwa yang luar biasa. Buktinya apa? Saat kita menuduh anak kita itu introvert, menutup diri dari orang lain, ternyata kalau sama kita dia tidak terbuka, tapi sama sahabatnya, sama kawan dekatnya dia terbuka. Lah, kalau sama kawannya dia terbuka, bicara enak, tidak ada rahasia. Tapi kalau sama kita tertutup. Lah, bukan introvert kalau begitu. Tidak akrab antara kamu dengan anakmu itu. Jangan buru-buru menuduh anak punya penyakit psikologis yang berbahaya, yaitu introvert. Nah, pengasuhan memberikan pelayanan dan kesempatan kepada setiap anak untuk mengembangkan bakatnya. Karena jika anak berbakat tidak terlayani secara memadai, maka potensinya akan sulit berkembang. Jadi pengasuhan itu membutuhkan pelayanan dan membutuhkan kesempatan. Di mana orang kalau mengasuh itu wujud yang paling membantu dalam mengasuh itu adalah melayani. Dia layani anak itu. Dengan dilayani anak itu terbantu. Kemudian berikan kesempatan kepada anak.
Berikan peluang kepada anak, sehingga anak itu bisa mengembangkan bakatnya. Di mana anak yang berbakat, jika tidak terlayani bakatnya, maka tidak berkembang. Oleh karena itu, pelayanan dan kesempatan, peluang itu harus kita buka lebar-lebar. Bagaimana kalau seseorang itu bisa menemukan sekian bakat pada diri anak, karena dia itu rajin menelusuri bakat anak. Dia temukan anak itu bukan cuma punya satu bakat, memiliki beberapa bakat, dan semuanya terlayani dengan baik, diberi kesempatan untuk berkembang dengan baik. Wah, anak itu meroket dengan sendirinya. Anak berbakat seringkali merasa bahwa minat dan idenya berbeda dari teman sebayanya. Hal ini membuatnya merasa terisolasi karena dirinya lain dari yang lain. Akibatnya tidak jarang anak berbakat yang membentuk model pribadi negatif. Jadi kita bayangkan kalau ada anak berbakat, kemudian sikapnya nyeleneh beda dengan anak-anak lainnya. Kenapa? Karena anak yang lain itu baru berpikir A, dia sudah mampu berpikir D. Lompat dia. Kemampuannya itu dahsyat. Anak yang lain itu berpikir 1 langkah, dia mampu berpikir 3 langkah ke depan. Dia mendahului kawan-kawannya, sehingga kawan-kawannya itu merasa ini bukan anak manusia, ini anak aneh, ini aneh. Nah, kita kadang-kadang melihat keadaan yang seperti itu, kita tidak segera menanganinya dengan baik. Kita lihat anak ini, loh kok aneh. Nah, aneh itu menunjukkan ada sesuatu yang luar biasa. Maka jangan buru-buru kita negatif terhadap anak itu. Karena kalau kita langsung menganggap, menuduh anak ini negatif, kemudian dia dibiarkan dalam kondisi negatif, maka betul-betul dia akan menjadi pemimpin dalam hal negatif. Kita lihat misalnya seorang anak itu hafalannya dahsyat banget. Hafalannya itu luar biasa sekali. Karena tidak diarahkan ke Al-Quran, dia hafal yang macam-macam. Mendengar apa saja dia hafal. Kita sering itu mendapatkan anak-anak yang dahsyat banget. Sampai nama-nama dinosaurus hafal dengan baik. Saya heran, ini anak dinosaurus tuh ini sampai sekian belas macam dia sebutkan satu-satu. Yang ini telinganya begini, yang ini taringnya begini, yang ini macam-macam. Waduh, ini anak hafalannya dahsyat ini. Nah, tapi kelewat-lewat. Kalau duduk sama ayah ibunya, semua omongan ayahnya dia hafal. Semua omongan ibunya dia hafal. Ini anak kurang ajar banget sih. Semua omongan disampaikan. Keluar semuanya dengan kuat. Semua tingkah laku orang tuanya. Ayahnya melakukan apa, ibunya melakukan apa, plek. Dia bisa tirukan dengan persis. Nah, ini seringkali menyebabkan orang tua itu menilainya dengan negatif. Duh, kurang ajar nih anak. Apa aja ditiru katanya. Lah, ini kan cara melihat yang salah.
cara melihat yang salah. Maka perlakukanlah dengan perlakuan yang tepat. Bahwa anak ini bakatnya memang luar biasa. Jadi daya serapnya itu kuat banget. Maka anak yang seperti itu membutuhkan perhatian khusus. Membutuhkan perlakuan khusus. Yani salah satu contoh di dalam sejarah, penemu listrik ini, Thomas Edison, itu anak yang aneh. Sehingga dia selalu mendahului kawan-kawannya dan terkesan sulit diatur. Sampai kepala sekolah itu tidak kuat. Anak ini tidak bisa diatur, maka dia keluarkan anak ini, dia buat surat, dibawakan kepada Thomas Edison, nih kamu pulang, berikan surat ini kepada ibumu. Maka dia pulang, Thomas Edison, diberikan surat itu kepada ibunya, dibaca. Si ibu bilang, wah, sudah nak, kamu membutuhkan guru hebat. Di sana tidak ada guru hebat. Ini guru hebatnya. Si ibu, dia mengatakan bahwa guru hebatnya adalah dia. Maka ditaruh surat itu di laci, dia pergi ke sekolahan itu, minta buku-buku, bawa ke sini. Buku-buku yang diajarkan kepada anak ini. Maka sekolahan pun memberi buku-buku itu. Maka mulailah dia yang mengajarkan semua pelajaran itu. Dia tekuni anaknya. Terus memang perlu perhatian khusus. Perlu kepedulian khusus. Karena anak ini memang luar biasa. Ternyata ya ini jadi manusia jenius. Penemu listrik. Orang lain takut sama listrik, dia gak takut sama listrik. Berkali-kali dia terbakar. Jadi kita lihat ini, kita lihat bahwa kita jangan buru-buru melihat anak itu negatif. Padahal luar biasa itu seringkali menyebabkan anak itu jadi aneh. Kenapa? Ya karena luar biasa. Luar biasa itu ya tidak biasa. Di luar daripada biasa. Di luar dari biasa itu artinya aneh. Tingkah lakunya aneh. Sikapnya aneh. Maka jangan buru-buru kita anggap negatif, kita singkirkan. Kemudian yang keempat, jika anak berbakat diperhatikan dan dibuatkan program yang sesuai dengan bakatnya, maka ia akan mengalami peningkatan potensi dan rasa percaya diri. Jadi kalau ada anak berbakat, wah ini nampaknya tidak bisa diberi kelas yang sama dengan anak-anak yang lain. Kenapa? Karena dia mendahului anak yang lain. Maka dibuatkan program yang sesuai dengan bakatnya. Diberi tugas-tugas yang berbeda dari anak-anak lainnya. Nah, dengan begitu anak itu akan mengalami peningkatan potensi yang pesat. Kemudian tumbuh rasa percaya diri bahwa dia itu bisa, bahwa dia itu mampu. Kasihan kalau ada anak kecil yang luar biasa, kemudian kita tidak beri kesempatan, tidak kita beri perhatian dan kepedulian, hasilnya malah anak itu jadi minder. Anak berbakat tapi minder. Itu sayang sekali. Yang semestinya anak berbakat itu
harus kita dapatkan, yakni bakatnya itu apa, kemudian kita perlakukan dengan tepat. Nah, ini saya akan dengan cepat untuk menyebutkan yakni bakat-bakat anak. Ada ciri bakat ulama, ada ciri bakat entrepreneur, ada ciri bakat teknokrat, ada ciri bakat birokrat, ada ciri bakat social leader. Ini saya akan membahasnya agar kita tidak salah memperlakukan anak. Dari kecil anak itu sudah terlihat, oh ini cocok ini untuk jadi ulama. Di mana ciri-ciri bakat anak yang layak jadi ulama itu, dia itu kalau belajar lebih cepat dan lebih mudah. Jadi seorang yang akan jadi ulama itu rajin baca buku, kemudian kalau baca buku itu cepat paham, kemudian menyukai tugas dan tantangan yang kompleks. Kalau dikasih masalah bukan lari, bukan ketakutan, malah menghadapinya, ingin menyelesaikannya. Kemudian mengetahui banyak hal yang anak sebayanya tidak mengetahuinya. Pengetahuannya luas banget. Mengerti tentang ini, mengerti tentang itu. Masya Allah nih anak. Kemudian kaya kosakata yang sangat bagus, kemampuan berbahasanya. Jadi kalau bicara itu Masya Allah anak segini tapi kosakatanya ada banyak. Jadi kalau bicara itu bagus sekali, omongannya itu tertata rapi. Kemudian sudah dapat membaca pada usia yang relatif muda. Yani masih kecil tapi bacaannya itu buku-buku yang orang dewasa yang membacanya. Wah, ini anak luar biasa ini. Terampil dalam memecahkan masalah. Jadi kalau ketemu masalah, dia, oh ini ya, gini, ini ya, gitu. Dengan cepatnya dia punya ide untuk memecahkan masalah. Kemudian sering mengajukan pertanyaan yang kritis dan tidak terduga. Jadi kita tidak bisa membayangkan bahwa anak ini tanyanya, pertanyaannya advance, yakni kelasnya itu lebih daripada kelas anak sebaya dia. Pertanyaannya aneh-aneh. Ustaz, kalau di daerah salju tidak ada matahari kan di sana Ustaz? Ya tidak ada. Lah, terus sholat zuhurnya kapan itu ya? Nah, loh kenapa kamu nanya begitu? Ya kan nggak ada matahari. Kan sholat zuhur itu menunggu matahari sampai di puncaknya dan tergelincir sedikit. Kelas pertanyaannya sudah itu. Wah, ini calon ulama ini. Dia sudah berpikir advance, udah jauh banget, melebihi kapasitas anak yang sebayanya. Kemudian menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dalam banyak hal. Kenapa sih gini ayah? Kenapa sih gitu? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Ini rasa penasarannya itu betul-betul membuat orang tuanya kewalahan. Karena menuntut orang untuk bisa menjawab dia.
Nah, dari sini ini terbaca bahwa anak ini yakni berbakat jadi ulama. Terus ciri bakat entrepreneur. Entrepreneur itu mudahnya, sederhananya adalah yakni saudagar atau pedagang atau pebisnis, para pelaku usaha. Nah, di mana ciri-cirinya? Yang pertama, konsisten dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi minatnya. Nah, jadi kalau dikasih tugas walaupun banyak, tapi dia berminat, itu semua tugas itu dia selesaikan dengan baik. Kemudian yang kedua, komitmen kuat pada tugas yang sesuai pilihannya. Dia betul-betul menepati janjinya, dia menepati waktunya. Kemudian yang ketiga, mampu bekerja secara mandiri. Yani dia bisa sendirian mengerjakan sesuatu. Kemudian mampu berkonsentrasi dalam tempo yang lama, fokus dalam waktu yang lama. Senang kegiatan intelektual dan pemecahan masalah. Jadi kalau diajak membahas sesuatu yang ilmiah, ada masalah yang harus dipecahkan, itu dia malah senang. Kemudian saat menghadapi masalah, memprioritaskan persoalan sulit. Saat menghadapi masalah, dia memprioritaskan persoalan sulit. Yang sulit dulu yang dia ingin selesaikan. Jadi bukan yang mudah-mudah dulu, yang sulit dulu dia selesaikan. Jadi kebalik ini. Kalau umumnya anak itu yang mudah-mudah dulu dia selesaikan, baru nanti yang sulit. Tapi kalau seorang anak pebisnis itu suka tantangan, dia menyukai tantangan. Maka orang yang suka kepada tantangan, yang paling sulit dulu yang dia selesaikan. Kemudian selalu fokus dan terarah kepada tujuan. Yani kalau sudah membidik sesuatu jadi target, ya sudah itu dikejarnya sampai dapat. Dari kecil sudah kelihatan, anak itu sudah kelihatan. Ini anak kalau sudah mau sesuatu tidak bergeser ke kanan, tidak bergeser ke kiri. Udah itu dia bidik, dia arah. Kalau belum diberi, belum dapat, belum puas. Kemudian mampu berpikir menggunakan intuisi. Mampu berpikir menggunakan intuisi. Apa intuisi? Jadi khayalan itu ada dua macam. Ada khayalan menggunakan otak, ada khayalan menggunakan perasaan. Khayalan menggunakan otak itu disebut dengan imajinasi. Khayalan menggunakan perasaan itu disebut intuisi. Kayak contohnya anak-anak perempuan itu menghayalnya dengan intuisi. Yo kita main sandiwara. Saya jadi ibunya ya. Yang satu bilang enggak, saya jadi dokter aja. Itu dia berintuisi. Gimana ya? Yani dia mau menampilkan dirinya sebagai seorang ibu, yang ini menampilkan dirinya sebagai dokter. Dengan perasaannya, dia tangkap perasaan seorang dokter itu kayak apa, perasaan seorang ibu itu seperti apa, ketangkep banget sama dia, sehingga dia perankan dengan imajinasinya. Nah itu namanya intuisi. Sedangkan imajinasi itu seseorang atau seorang anak itu berkhayal dengan otaknya. Dia berpikir yakni di luar yakni jangkauan kenyataan. Dia pakai otak, dia berkhayal.
Nah, dari sini yakni kemampuan berpikir menggunakan intuisi itu penting buat seorang entrepreneur. Karena yang namanya dunia bisnis itu membutuhkan perasaan. Kenapa membutuhkan perasaan? Karena dia harus membaca demand, dia harus membaca kebutuhan orang. Orang butuh apa? Ini saya dagang ini nggak laku, saya dagang ini nggak laku. Ya baca dong kebutuhan orang. Orang kan pasti akan beli apa yang mereka butuhkan. Kamu menjual sesuatu yang kurang dibutuhkan orang, ya nggak laku. Nah di sini harus pandai membaca. Membaca apa? Membaca perasaan orang. Salah satu contoh, yakni orang membangun rumah yang dibagus-bagusi, yang paling bagus pada rumah itu dapurnya. Dapurnya dibuat, wah keren banget. Loh, ternyata laku. Rumah dengan tipe yang seperti itu laku. Kenapa laku? Karena seorang suami kalau mau menjadikan sebuah rumah untuk dia beli, dia tanya istrinya, gimana bu, kita beli atau tidak? Si ibu ngelihatnya dapur, dapurnya cocok, oh keren amatnya, ini jadi. Nah ini kan salah satu yakni kemampuan untuk membaca perasaan perempuan. Jadi dari kecil itu sudah kelihatan bakat entrepreneur. Kemudian berikutnya bakat teknokrat. Ini anak ini akan jadi cerdik cendekiawan, akan jadi ilmuwan, akan jadi orang yang yakni memerankan kemampuan dirinya dalam hal-hal yang ilmiah. Nah, ciri-cirinya sensitif terhadap estetika. Jadi teliti banget. Kenapa sih kok warnanya kayak gini? Ini nggak pas nih. Kenapa sih bentuknya kok kayak gini? Dia perhatian banget sama urusan estetika. Suka bereksperimen dan menemukan cara baru dalam mengerjakan tugas. Yani yang lain mengerjakannya di kelas, dia di kebun. Yani suka mencoba-coba cara yang baru, menemukan cara yang baru. Spontan dalam mengekspresikan rasa humor. Yani senang bercanda, banyak joke-joke-nya. Masih kecil tapi suka bikin orang ketawa. Kemudian banyak ide cemerlang ketika menghadapi problem. Yani kalau ada masalah dia punya ide, gampang. Yani mengucapkan sebuah ide. Kemudian mampu memberi banyak gagasan, yani kaya akan gagasan, gak habis-habis, ada saja idenya. Kemudian memiliki pemikiran yang luas, skup berpikirnya itu luas banget. Yani di mana wawasannya itu sangat luas. Sehingga kalau memikirkan sesuatu itu tidak berhenti di satu titik, tapi di banyak titik. Banyak hal yang dia perhatikan. Kemudian memiliki pengamatan dan analisa yang tajam. Dia mampu mengamati sesuatu dan menganalisanya. Ini kaitannya dengan ini kaitannya dengan ini ada hubungan dengan ini ada hubungan dia dengan ini. Jadi dia lihat dari berbagai kaitan dan hubungan. Kemudian senang mencoba hal-hal baru. Yani tidak stagnan
dia suka dengan hal-hal yang baru. Kemudian kuat daya sintesis, abstraksi dan konseptualisasinya. Kalau tadi analisa itu menghubung-hubungkan sesuatu dengan lain-lainnya. Itu namanya berpikir analisa. Sedangkan berpikir sintesa itu adalah mengerucutkan sesuatu ke satu titik. Itu berpikir sintesis. Iya, itu tuh begitu, artinya begini. Itu tuh begitu, artinya begini. Itu tuh begini, artinya begini. Jadi yang luas tadi dikerucutkan ke satu titik. Itu berpikir sintesis. Iya, tapi pada dasarnya kan begini kan. Pada dasarnya begini kan. Jadi yang luas-luas tadi dipersatukan. Itu namanya berpikir sintesis. Kemudian abstraksinya bagus. Artinya di saat kita itu berpikir, banyak hal-hal yang abstrak. Abstrak itu lawannya konkret. Konkret itu sesuatu yang cepat dipahami, cepat dimengerti, itu namanya konkret. Ini konkret banget, artinya kita gampang mengatakan bahwa ini memang kenyataannya sesuai ini. Tapi yang ini abstrak, kayaknya enggak jelas ini. Itu namanya abstrak. Nah, seseorang yang berpikir abstraksinya bagus, itu tidak mudah patah untuk berpikir tentang hal-hal yang abstrak buat orang lain. Dia mampu memahami sesuatu yang buat orang lain abstrak. Kemudian konseptualisasinya pun kuat, artinya saat dia menghadapi apapun dia punya bahasa yang pas. Dia mampu menerangkannya, punya konsep dalam berbicara. Ini seorang teknokrat, ini ciri-cirinya seperti ini. Kemudian seorang birokrat itu ciri-cirinya memiliki rasa percaya diri yang kuat, menyukai teman yang lebih tua usianya tapi memiliki kesamaan minat. Jadi anak dari kecil sudah kelihatan senangnya sama orang tua, kumpulnya sama orang tua. Ini ciri-ciri seorang birokrat. Dia suka kepada hubungan-hubungan sosial, sehingga dia punya kemampuan untuk punya hubungan dengan orang yang tidak sebaya dengan dia. Kemudian cenderung berpikir perfeksionis. Perfeksionis itu ingin apa-apa sempurna. Ini enggak pas, ini harus begini, ini enggak pas nih, harus begini, ini harus perfect. Harus bagus banget. Kalau enggak bagus banget, enggak puas dia. Nilainya pun kalau tidak 9, tidak 10 dia tidak puas. Dia inginnya nilainya sempurna. Kemudian mudah menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Di saat ada situasi yang baru, dia suka. Tapi umumnya anak dengan situasi yang baru itu repot. Wah, aneh lagi nih katanya. Tapi buat dia malah suka, ini tantangan ini. Kemudian sangat sensitif terhadap orang lain. Jadi kalau ada orang, dia segera membaca orang ini. Dia berusaha ingin tahu bagaimana memperlakukan orang ini dengan perlakuan yang pas, yang tepat. Dia sensitif banget terhadap orang. Jadi kalau anak sama, semua orang dianggap sama, itu namanya tidak sensitif terhadap orang.
Kemudian yang ketujuh, sangat cepat dalam melakukan generalisasi kesimpulan. Nah, jadi seorang birokrat itu cepat dalam menyimpulkan, padahal itu generalisasi. Dianggap sama, semua masalah dianggap sama. Nah ini beda dengan tadi teknokrat itu. Seorang teknokrat menganggap semua masalah itu berbeda-beda masing-masing. Tapi kalau ini enggak, semua masalah dianggap sama. Oh ini sama, sama. Semua sabun itu sama, dia cuman buat pembersih saat mandi kok. Udah sih, nggak ada yang mahal, nggak ada yang murah lah, sama aja. Jadi dianggap semua hal itu sama. Nah, yang kedelapan, mudah merespon rangsangan dari lingkungan. Jadi kalau ada sesuatu terjadi di lingkungan, dia respon. Dia cepat merespon apa-apa yang terjadi di lingkungan. Loh kenapa sih begini? Kok orang-orang pada begini sih? Dia meresponnya. Kemudian tidak mudah puas dengan prestasi sendiri. Dia menganggap cuman segini, maka dia tidak puas. Nah ini ciri-ciri seorang birokrat. Yang terakhir adalah ciri bakat social leader. Ini dibedakan dengan birokrat. Social leader itu aktivis, orang-orang yang aktif di dunia sosial. Senangnya jadi relawan, senangnya aktif di ormas, aktif di aktivitas-aktivitas sosial. Nah, ciri-cirinya yang pertama, mampu berinisiatif, punya gagasan, punya inisiatif. Yang kedua, memiliki keberanian dan tanggung jawab. Gak takutan, berani dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan narasi verbal yang asli, orisinal. Jadi kalau ngomong itu bahasanya baku banget. Berbeda dengan seorang ulama, calon ulama itu bahasanya diatur, ditata. Kalau dia apa adanya, blak, orisinal. Apa adanya. Bahasanya baku banget gitu. Kalau Betawi, Betawi banget. Kalau Sunda, Sunda banget. Kemudian yang keempat, menginginkan kebebasan dalam gerakan dan tindakan. Dia tidak ingin terikat. Dia ingin bebas. Kemudian yang kelima, cepat menangkap kaitan dan hubungan. Oh, ini kaitannya dengan ini nih. Oh, ini ada hubungannya dengan ini. Dengan cepat dia mengaitkan dan menghubungkan. Kemudian yang keenam, mempunyai daya imajinasi yang kuat. Dia berimajinasi terhadap segala sesuatu dengan kuat. Kemudian mempunyai banyak kegemaran atau hobi. Diajak mancing, hobi. Main bola, hobi. Basket, hobi. Ini hobi. Banyak banget hobinya. Ini social leader ini. Kemudian yang kedelapan, memiliki daya ingat yang kuat. Ingatannya itu sangat kuat. Apa-apa yang pernah kita ajak dia ke sana, ayah kan dulu di sini ada ini, ayah kan dulu, ayahnya udah lupa, dia masih ingat. Nah, ini sekedar paparan, barangkali bermanfaat untuk kita memahami perkembangan anak. Bakat anak itu sesungguhnya apa? Karena kita bisa arahkan anak itu ke salah satu dari 5 hal ini. Jadi saya ulang lagi. Ini ciri bakat ulama, kemudian ciri bakat entrepreneur, kemudian ini ciri bakat birokrat,
Ini ciri bakat teknokrat tadi, kemudian ini ciri bakat birokrat, kemudian ini ciri bakat social leader. Ya, silakan barangkali ada komentar. Ya, silakan Pak. Ini nih ada mikrofon Pak. Assalamualaikum. Ya, kita ini harus akrab dengan anak. Kita harus akrab dengan anak. Jadi di saat satu keluarga itu akrab, kemudian kalau sudah akrab, kita itu menanamkan prinsip-prinsip pada anak. Anak dari kecil itu harus punya prinsip. Nah, prinsip inilah nanti yang akan membuat dia itu pandai memilih. Membuat dia pandai memilih. Karena dia itu menggunakan prinsip. Nah, jadi orang tua itu jangan segan-segan untuk menanamkan prinsip-prinsip. Menanamkan kaidah-kaidah. Contoh. yakni misalnya, nak tak kenal maka tak sayang. Maka kamu itu kenali sesuatu. Kalau sudah kenal baru kamu akan menyayangi sesuatu. Tanam satu, nanti tanam lagi, yakni prinsip yang lain. Terus kita itu jangan segan-segan, kita itu menanamkan prinsip-prinsip pada anak. Karena adanya prinsip-prinsip ini membuat anak itu mampu berpikir. Tapi kalau anak itu tidak punya prinsip, ya larut dia dengan lingkungannya, dia tidak mampu membedakan yang mana yang harus dipilih, mana yang harus dibuang, seperti itu. Ya. Silakan, ada yang lain? Ya. Tidak ada? Ibu-ibu ada pertanyaan? Cukup. Baiklah. Kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.